Hey guys, apa kabar? Hari ini gue mau ceritain tentang gua yang dalam keadaan mungkin kurang baik-baik aja ya. Jadi hari Minggu besok itu seharusnya gue main gitar di gereja. Tapi gue memilih buat nggak main bahkan dari 2 bulan yang lalu ya. Gue udah bilang gue nggak ikut main dulu. Karena gue ngerasa mental gue lagi nggak stabil. Gue lagi down. Udah 2 bulan sih. Jadi gue ngerasa kayak very dark gitu. Kayak ada kegelapan melingkupi gue ya. So dark. Walaupun cerah, gue berusaha sih buat keluar rumah, fotoin langit cerah, pergi kemana, beraktivitas. Tapi ada hari-hari dimana gue kayak 2 hari gak kemana-mana, di kamar aja, gak ngapa-ngapain. Gue udah minum obat, udah. Dan menurut gue ya ini kan subjektif ya. Gue masih bisa tetap bertahan hidup sampai sekarang ya itu udah sesuatu yang baik ya. Apa emang ini kehidupan gua gitu ya udah, lu enjoying life aja walaupun ya lu down dan lu bisa ngomong kalau lu nggak mau main musik, lu nggak mau main musik di gereja dulu itu bagus sebenarnya itu menurut gua. Tapi nggak tahu kan. Tapi gue mau cerita aja deh. Nanti ini udah 2 menit openingnya lama juga ya. Iya, habis ini gue bakal ceritain tentang apa yang gue pikirkan, apa yang gue rasain ya. Kita lanjutkan di section berikutnya. Kalau dibilang gue sehat, gue bisa pergi, bisa. Kalau dibilang gue aware, mindful, tahu gue rasanya lagi ngapain, tahu gue lagi nggak kepengen apa, bisa gue bilang gitu. Gue lagi mau makan apa, gue lagi mau ngapain, tahu gue bukannya bertindak di luar nalar ya, kayak bisa emotionally uncontrol, enggak. Emosional gue tetap stabil. Walau gue pernah nih, jadi kemarin itu pas lagi gue dari mana ya? Oh, gue udah capek banget tuh habis event teh. Seharian kan dari pagi, hari Minggu nih. Dari pagi gue udah ke apa? Kebayoran ya. Tempatnya di Kebayoran, terus siang gue ke gereja, sorenya gue ke event teh, malamnya gue nganterin temen gue ke Gambir. Dan gue nyempetin ke CP buat ngurusin SIM card gue yang error gitu. Tahu nggak? Gue lah jalan biasa aja. Tahu-tahu ada motor bego. Menurut gue yang bego motornya sih. Motornya tuh mau nyebrang, mau motong jalan gitu. Gue jalan nyantai doang. Gue nggak ngerem, orang ngapain motor mau nyebrang gue kasih lewat ya. Gue dikatain. Habis itu kalau temen gue mungkin udah buka kaca, buka pintu, kejar tuh motor. Kalau gue cuma diem, gue mencerna dulu nih, gue mesti ngapain nih. Gue diem, mau gue kejar juga bego, ngapain gue kejar, buang-buang waktu buat orang kayak gitu. Ya udah, akhirnya gue ngerem bentar. Gue takutnya gue yang salah kan, misalnya gue ngerem mendadak atau gue terlalu ngebut. Enggak, gue emang dalam posisi gue mau masuk parkiran, jadi gue harus ngerem dong, pelan-pelan gue jalan.
Tapi gue dikatain. Ya gue sih ngerasa nggak salah ya. Ya udah gue waktu itu gue berpikir di titik itu ya, gue cuma ngeliat dia lagi diboncengin dia ada cewek boncengin dia kan, dia lagi boncengin cewek lah gitu istilahnya. Gue langsung mikir kalau ceweknya nyesel nggak ya punya cowok emosional kayak gitu. Ya udah habis itu gue pergi naik parkiran, gue langsung ke Excel Center. Ternyata tuh udah tutup. Harusnya jam 9 buka. Jam 9 harusnya jam 8 tutup. Gue datang jam 9 kurang. Dia udah tutup, udah nggak melayani customer. Terus gue agak sedikit kesel dong. Gila, emosional gue tuh udah capek banget kan seharian. Gue cuma bilang, "Pak, tolonglah Pak, ini sebenarnya cuma tinggal pencet satu tombol doang, activation. Gue udah ada pulsanya, udah ada. Jadi gue punya Excel prioritas. Itu tuh setiap 2 bulan sekali gue harus ke Excel Center untuk perpanjang. Ribet kan? Ya udah gue minta tolong lah Pak, Bapak coba lihat nih appsnya juga nggak bisa dipencet. Kalau Excel yang biasa kan lu habis pulsa lu tinggal beli perpanjang, beli paket kan bisa pakai apps kan. Ini prioritas, dia pakai apps aja, appsnya ngebug. Jadi aneh kan. Gue udah telepon Excel Center nggak bisa, lu masih ke Excel. Gue udah telepon, ya masih ke Excel Center lah, ke CP. Akhirnya si bapaknya minta maaf, nggak bisa saya menyalahi SOP. Gue bilang, "Mbak tolong Pak, ini cuma sebentar doang, nggak nyampe 5 detik." Ya udah akhirnya dibukain sama dia langsung pencet. Udah bener sih, nggak nyampe 5 detik emang. Dia cuma tinggal activation gue punya paket, udah. Dan dia minta maaf, "Sorry ya kalau tadi kita kira masih gini." Gue bilang, "Enggak, gue udah tahu, gue udah setiap 2 bulan sekali kesini." Ya udah gue tarik nafas, terus gue pergi ke Gramedia. Nah ini mungkin menurut gue impulsif buying yang gue lakukan ya. Gue cari buku, emang setiap bulan sekali tuh gue beli buku. Ya gunanya buat memperbaiki, gunanya buat ya gue baca aja, gue lihat-lihat, gue cari ilmu gitu setiap sebulan sekali. Terus gue cari buku nih, gue muter-muter dari etalase depan kaca aja gue langsung tertarik sama sebuah buku. Judulnya 100 Side Hustle. Mungkin udah gue bahas ya di podcast sebelumnya. Tapi begitu gue lihat bukunya, gue buka Google, gue cari tahu dalamnya kayak apa, karena buku di Gramet kan disegel ya. Udah gitu gue lumayan tertarik. Terus ketika gue mau beli, gue lihat dulu di Tokped, apakah bukunya seharga itu apa enggak. Dan ternyata gue sampai menguji nih, apakah gue impulsif buying apa enggak. Gue sampai keluar dari Gramet, dan akhirnya gue balik lagi. Oke, gue harus baca buku itu karena memang mungkin ini berhubungan sama ide gue yang bisa jadi gue akan menginspirasi teman-teman gue untuk bikin bisnis, atau gue dapat inspirasi bikin bisnis baru dari itu. Ya mungkin buku itu berguna sih buat gue. Jadi ya udah gue tetap beli aja. Lumayan mahal, harga 380.000. Ya buat gue sih ya biasa sih harga segitu. Gue bahkan pernah beli buku yang sampai 4 juta. Buku tentang coklat. Aduh, gue gak ngerti lagi deh. Tapi menurut gue itu bukunya bagus dan gue udah baca juga kemarin. Ya itu yang gue rasain, mental gue tuh lagi kacau ya. Ketika gue dikasih tahu kalau ini buat lagu-lagu buat hari Minggu, gue langsung bilang kayak, gue nggak akan ngebuka itu link lagu-lagunya sampai sekarang karena gue nggak tahu, gue nggak mau main. Sisi art gue tuh hilang. Tapi di dalam hati gue ya mungkin ya, jadi pemain musik itu udah kebanyakan setiap hari Minggu ini karena ada tambahan keyboardis baru. Terus juga yang main keyboard, main bass gitu. Nah, gue jadi ngerasa kalau
Gue kan selama ini udah ngeles bass karena gue mau main bass dong. Tapi kenapa dia tiba-tiba seenaknya pindah jadi main bass? Jadi kan gue gak main bass lagi. Jadi itu yang bikin gue kesel. Itu dia tuh, itu yang bikin gue kesel. Jadi ya mungkin ya itu dalam diri gue, itu bikin gue kesel. Walaupun gue juga mau coba gitar baru, buat main gitar masih bisa, tapi kayak gue enggan banget main musik di sana. Atau ya gak apa-apa ya, take a break ya, oke lah, take a break, it's okay. Gak usah main musik dulu gitu, gak mati juga kan. Ya bisa jadi hidup ini baik-baik aja kok, lu aja mungkin yang overthinking. Kita lihat aja ya nanti. Itu sih yang mau gue ceritain tentang kehidupan gue. Oh iya, gue lagi mau develop bisnis baru nih. Dan gue tahu ini bisnisnya konfidensial, jadi gue nggak bakal ceritain. Karena gue nggak mau orang lain tahu kalau itu bisnis under gue. Ya gue nggak bakal ceritain. Tapi semoga bisnis ini bisa bagus. Thank you banget ya buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye.